kekristenan itu kita udah tahu tujuannya kemana, arahnya kemana. Jadi walaupun di diformulasi dengan kata-kata yang indah, tapi kita udah paham tujuannya. Jadi wajar saja, itu wajar. Nah, cuman gini, kekristenan itu kan fondasinya adalah Alkitab, gitu. Jadi kayak seperti tadi kata Pak Dehe mengatakan Paulus tidak yakin mati masuk surga, ternyata ada tulisan Paulus dia menyatakan bahwa dia punya keyakinan masuk surga, berarti kan sudah gugur. Nah, itu Ya sudah, kalau gitu kita dengar Pak Dehe-nya menjawab kayak gimana. Silakan. bukan mendengar. Sekarang kan statementnya kan sudah ada di Alkitab, itu fondasinya. Kalau hanya bernarasi liar, ya pasti bisa narasi liar akhirnya jadi debat kusir. Ya kita dengar Jadi juga kalau, Pak Dehe-nya kayak gimana menjawab, menanggapi. Pak Yusuf ini kan hanya coba untuk mengadu-ngadu saja. Nah, kalau bertanya tentang kekristenan, berarti kembali kepada fondasi Kristen, yaitu Alkitab. Nah, kecuali Pak Dehe ini bisa menampilkan satu ayat di mana Rasul Paulus tidak yakin mati masuk surga. Kalau tidak bisa, berarti kan sebenarnya apapun narasi dia itu narasi liar. Narasi liar yang akhirnya debat kusir yang tidak ada ujung pangkalnya. Gitu. Nah, silakan Pak Dehe. Suaranya enggak ada. Ya, terima kasih. Mungkin Bapak yang ngobrol ke saya ini mungkin pendeta atau bukan, saya kurang tahu juga ya Pak ya. Mohon maaf nanti kalau salah-salah kata. Jadi surat Filipi yang Bapak suruh saya baca tadi, kebetulan saya juga penglihatan saya kurang jelas tapi bisa saya baca. Ini adalah sebuah surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Jadi yang Bapak bilang tadi, mana ini biar cari ya. Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 23. Yang Bapak bilang tadi, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya. Itu kan kata kata Paulus, bukan kata Tuhan. Kita harus bedakan Tuhan yang berbicara atau Paulus yang berbicara, sesuai dengan seperti Tuhan berbicara kepada Nabi Musa, langsung berbicara. Lah kalau ini kan hanya Paulus yang mengatakan, Kak. Bukan Yesus juga yang mengatakan ini, karena bagiku adalah hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau Yesus yang mengatakan demikian atau Tuhan, mendingan kita mati rame-rame masuk surga. Lah, ini kan hanya menurut Paulus. Makanya banyak orang nggak senang kalau saya kritik mereka begini. Ini kan surat Paulus kepada jemaat Filipi. Kita harus mengerti Paulus ini sama dengan Bapak Yusuf PI, sama dengan Bapak, sama dengan saya. Paulus ini hanya saja dia suka khotbah, memberitahu Injil kepada orang di Filipi. Ini hanya kata Paulus, bukan kata Tuhan ini. Ini kan tafsir dia. Mana ada orang mau mati keuntungan dia, nggak ada. Orang Indonesia ini kalau pejabat berbondong-bondong masuk korupsi, itu keuntungan. Bukan dia bilang mengatakan karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mana ada kematian keuntungan? Saya sering protes ayat-ayat ini kalau dipakai orang ketika meninggal. Ya sebenarnya gini Pak Dehe. Ya sebentar dulu. Lan 1 menit lagi Pak. 1 menit lagi saya. Oke, silakan. Karena surat ini adalah surat Paulus. Saya tidak percaya sama Paulus karena dia orang biasa. Suratnya kepada jemaat Filipi, sama seperti saya. Ceramah saya kepada jemaat orang Nias yang ada di Nias sana, Sumatera Utara.
surat saya dibaca-bacalah orang Nias di gereja di Sumatera Utara sana. Tetapi intinya memang dari Tuhan Yesus. Tapi kalau dia berkata begini, mati adalah karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, ini bohong. Mana mau dia hidup kalau dia mau mati, kalau keuntungan mati? Ini menurut saya. Terus beda, jadi beda orang, beda tafsiran begitu. Oke, lanjut Pak. Nah, jadi gini, tadi kan Pak Dehe menyatakan bahwa Paulus tidak yakin mati masuk surga. Nah, saya tampilkan ayat itu. Betul, saya saksi hidup nih di dunia ini, di dunia nyata, Ya. saya saksi hidup bahwa Paulus itu tidak masuk surga karena belum ada keyakinan. Itu Saksi hidup saya, Paulus tidak masuk surga. Telak kali. Nah, jadi pertama kan gini, Pak Dehe sendiri kan tidak hidup sejaman dengan Rasul Paulus. Itu tidak hidup sejaman. Jadi kalau bilang saksi hidup itu tidak tepat. Gitu. Justru Pak Yusuf PI menertawakan sesuatu yang dia sendiri tidak paham sebenarnya. Tidak. Ya lucu aja gitu. Beliau itu sendiri sebenarnya. yang mengatakan kan bahwa Paulus Maksudnya saya gini. bersaksi Paulus tidak masuk surga katanya. Kalau Muslim jadi- yang mengucapkan kan ya wajar gitu. Tapi kalau Kristen Ya, sebenarnya- sendiri heran saya gitu, bikin lucu. Sebenarnya tidak ada masalah. Hmm. Karena kekristenan Fokus lah, itu nggak sangat usah fokus ke saya gitu, fokus Nah. ke materinya aja. Ya, Silakan. karena kan tadi tertawa, makanya saya kan jelaskan. Iya, makanya sampai lucu juga menertawakan gitu sesuatu. jadinya. Nah, maksudnya menertawakan sesuatu yang sendiri tidak paham kan, jadi lucu. Saya paham apa yang beliau katakan. Nah. Paulus, saya bersaksi kata beliau, ya Paulus masuk neraka. Ya, kenapa Itu sejelas ditertawakan? anak-anak pun ngerti gitu loh. Kalau bersaksi itu kan berarti hidup sejaman. Kalau nggak hidup sejaman, bagaimana bersaksi? Udah, ya silahkan Ah, tanggapi. ah. Ya, jadi gini. Kalau Pak Dehe tadi berkata bersaksi, kayaknya ya itu keyakinan Pak Dehe. Kita tidak bisa menggugat itu. Tapi kalau kesaksian itu kan harusnya bersaksi itu orang yang hidup sejaman dengan Rasul Paulus. Nah, tadi Pak Dehe bilang Rasul Paulus tidak yakin. Nah, di ayat ini dia yakin bahwa dia mati ke sorga. Ya, ini kan saya bacakan ayatnya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Nah, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Nah, jadi di sini Rasul Paulus punya keyakinan bahwa kalau dia mati, dia akan bersama dengan Kristus. Nah, itu di sorga. Nah, lalu bagaimana syaratnya seseorang menurut Yesus Kristus untuk ke sorga? Nah, itu pertanyaannya. Bagaimana syaratnya? Apakah Yesus Kristus itu menjamin orang untuk ke sorga? Nah, makanya kita lihat pernyataan Yesus Kristus. Ya, dalam Yohanes 11 ayat 25, Yesus Kristus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati walaupun sudah mati." Artinya dapat hidup yang kekal. Nah, dalam Yohanes 5 ayat yang ke-24, Yohanes pasal 5 ayat 24, ini Yesus yang berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup." Nah, jadi ini pernyataan Yesus Kristus. Ya, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku. Nah, Yesus diutus untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia
dari dosa. Nah tadi seperti Pak Dehe bilang, penebusan itu belum terjadi. Nah, penebusan itu hari penghakiman. Sementara itu saya anggap Pak Dehe belum membaca Alkitab secara tuntas. Karena Yesus Kristus datang menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, Yesus menggantikan posisi manusia yang harusnya dihukum karena dosa. Karena upah dosa adalah kematian. Tadi benar Pak Dehe. Upah dosa itu kematian, itu betul. Orang yang berbuat dosa harus dihukum mati. Maka Yesus datang ke dunia, Allah yang menjadi manusia berinkarnasi untuk mengambil posisi penghukuman itu. Nah, makanya dia mati di kayu salib. Itu mati untuk apa? Kenapa dia harus mati? Karena lewat kematianlah penghukuman dosa itu dilaksanakan. Itu menyatakan keadilan Allah. Nah, jadi dia mati di kayu salib. Tapi karena Yesus adalah orang benar, dia orang suci, maka dia mati, kematian tidak berkuasa atas dia. Maut tidak berkuasa atas dia. Nah, dia bangkit dari kematian, naik ke sorga. Maka dia beri jalan bagi orang yang percaya untuk pergi ke sorga. Jalannya jelas, petanya jelas. Nah sekarang kalau orang tidak memiliki Yesus, dia tidak percaya pada Yesus yang mati di kayu salib untuk menggantikan posisi penghukumannya, dia tidak punya jalan ke sorga, dia sesat. Jalannya sesat. Dipersingkat Pak. Gimana orang mau nanggapi? Iya. Nah ini udah kepanasan. Ini bukan gereja masalahnya, bukan gereja kawan. Jadi, sekarang kalau orang tidak percaya Yesus, dia tidak punya jalan. Ya Yesus kasih jalan. Dia turun dari sorga. Dia turun dari sorga. Dia turun dari sorga. Dia kasih jalan. Lewat apa? Kalau manusia mau ke sorga, maka dosanya harus dibereskan. Nah, cara pemberesan dosa itu lewat apa? Lewat penghukuman. Hukumannya apa? Mati. Nah, Yesus gantikan posisi hukuman mati itu. Sehingga Yesus ini orang benar. Dia orang suci. Nah, dia mati, maut tidak berkuasa atas dia. Makanya dia ke sorga. Makanya orang yang percaya pada Yesus yang mati untuk menggantikan posisi dia sebagai orang berdosa, dia punya jalan untuk ke sorga. Sedangkan yang lain tidak punya jalan, tersesat. Mati tidak punya jalan untuk ke sorga. Maka Yesus itu peta jalan menuju sorga. Gitu Pak Dehe. Tanggapi Pak Dehe tuh. Ya. Ngantuk saya nanggapinnya ini. Ngantuk, iya. Ngantuk, waduh. Bahaya kali, ngantuk katanya teman-teman. Iya, lanjut Pak Dehe, silakan. Saya mau dengar argumentasinya kayak gimana, silakan. Intinya dari saya, Rasul Paulus belum ke surga. Kenapa saya bilang belum ke surga? Karena belum ada penghakiman. Karena beliau ini dulu orang berdosa juga. Orang berdosa dan tidak mungkin dia meninggal ini langsung terangkat ke surga. Tidak mungkin. Walaupun tadi Pak Podreta panjang lebar dia menceritakan, dan memang itu intinya, karena belum ada penghakiman di dunia setelah Yesus lahir, maka Rasul Paulus ini, saya belum yakin masuk surga. Dan di bukunya itu dia yang menulis. Contoh, saya adalah pengikut Kristus, saya 1000% masuk surga. Kan hanya di surat saya. Belum tentu Tuhan mengabulkan nanti. Intinya adalah tergantung amal kebaikan kita. Makanya saya belum ada di Alkitab atau di kitab manapun, belum saya lihat bahwa Paulus ini sudah masuk surga. Belum ada, belum saya baca. Iya. Lanjut Pak Dehe. Singkat saja Pak Ustaz. Kayak nggak perlu panjang-panjang gitu ya.
Nggak perlu panjang-panjang tapi mematikan kawan-kawan argumennya. Karena tadi saya bilang rambut sama hitam pendapat berbeda. Itu kan keyakinan Paulus, dia masuk surga sama seperti saya. Ketika saya meninggal saya akan masuk surga. Tapi belum tentu itu yang terjadi kelak. Begitu, Costa. Silahkan nih. Saya kembalikan ke bawah lagi gitu. Saya cuma mau mendengar gimana sih materinya. Malam ini saya jadi pendengar yang baik gitu. Jadi Pak Yusuf PI jadi moderator ya. Jadi terima kasih. Makanya saya bilang Pak DH ini sebenarnya walaupun Kristen, tapi belum mempelajari Alkitab lah. Karena gini, dia bilang penghakiman belum. Padahal coba Pak DH buka di Ibrani pasal 9 ayat 27. Ibrani pasal 9 ayat 27. Ya. Nah, itu dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Nah, sesudah kematian itu ada penghakiman menurut iman, bukan menurut perbuatan. Yaitu menurut iman. Penghakiman menurut iman itu ialah yang beriman kepada Yesus sebagai juru selamat itu ke sorga. Nah, saya kasih ada lagi di contohnya di dalam Lukas pasal yang ke-16, Lukas 16 ayat 22 ya, ayat 22 dan 23. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Nah, orang kaya itu juga mati lalu dikuburkan, dan sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Jadi ini Alkitab menjelaskan bahwa sesudah mati orang itu dihakimi menurut iman. Artinya kalau dia tidak beriman pada Yesus sebagai juru selamat, ya tidak beriman, tidak memiliki iman seperti Abraham. Ya, Abraham kan bapak orang beriman. Nah, dia bukan orang beriman, maka tempatnya itu di dalam neraka. Tapi kalau dia beriman, tempatnya di sorga. Makanya Rasul Paulus punya keyakinan dia mati, dia ke sorga. Kenapa? Karena dia percaya kepada Yesus. Karena Yesus menjamin siapa yang percaya kepada dia, ya sebagai juru selamat, ya dia punya jaminan hidup yang kekal. Itu. Lalu tadi saya jawab juga, Pak DH bilang gini, kita diselamatkan oleh amal segala macam. Sebenarnya itu bukan ajaran Kristen, justru itu lebih tepat ke ajaran Islam. Nah, kalau Kristen punya tidak begitu. Titus 3, di dalam Titus 3 ayat 5, ya, Titus 3 ayat 5, itu tidak begitu Pak DH. Nah, kalau Islam mungkin pas lah itu. Ya justru Pak DH ini ajarannya hampir mirip-mirip Islam kalau saya lihat. Ya, Pak ini, Pak Suat. Tadi saya juga menduga dia Islam nyamar gitu. Dugaan saya kayak gitu. Tetapi gini, ngotot dia, saya Kristen katanya. Maka kan ada penebusan dosa di Kristen. Kata dia nggak ada, ngotot dia. Ya, tapi memang banyak juga orang Kristen yang punya pemahaman secara umum seperti itu. Ya udah, lanjut. Titus 3 ayat yang kelima itu Pak DH, dia jelaskan gini. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Nah, jadi dasar keselamatan dalam iman Kristen itu bukan karena perbuatan baik, tetapi karena rahmatnya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saya dulu bertanya, Pak. Ya, silakan. Surat Titus itu dari Paulus kan? Iya. Yang mengatakan itu adalah Paulus, bukan Tuhan Yesus. Karena Paulus itu tidak lebih tinggi derajatnya dibanding dengan saya.
Mm-mm. Kecuali Yesus sendiri yang mengatakan demikian, baru saya percaya. Saya itu, mohon maaf, saya itu tidak percaya dengan Paulus karena dia ambil dari kitab Injil aja, dia ambil, dicomot-comot, diterang. Beginilah ibaratnya saya khotbah dari Matius. Lalu saya kirim surat saya ke negara Libya. Saya Paulus. Makanya orang-orang Libya sana ceramah pendetanya dengan kata-kata saya, dijelaskan lagi. Karena Paulus ini, itu kan suratnya lagi, bos. Nih, dari Paulus, hamba Allah, Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Kita juga orang-orang pilihan Allah. Surat Paulus, yang penting surat-surat Paulus itu saya tidak begitu yakin, kecuali dari Injil. Saya percaya kalau dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu Nabi Isa langsung yang berbicara dengan murid-muridnya. Kalau sudah masuk ke surat Paulus, itu suratnya sama seperti saya, surat Padehe kepada jemaat Niniwe. Saya diganti dengan Rasul Paulus. Padehe jadi Rasul Paulus. Terus? Iya begitu, makanya saya bilang itu kan kata Paulus lagi, bukan kata Tuhan. Yang saya imani itu adalah firman Tuhan. Contohnya hukum Taurat, dilarang berzina, dilarang mencuri, dilarang saksi dusta. Itu adalah Tuhan langsung yang berbicara kepada Nabi Musa. Kalau yang Paulus, bukan Yesus yang menyampaikan ke Paulus, bukan. Makanya banyak orang tidak senang kalau saya berdebat begini, karena saya ngomong apa adanya, apa yang ada. Saya bilang baca dari surat siapa dulu. Titus adalah surat Paulus lagi. Sama seperti surat Padehe kepada jemaat Papua, surat Padehe kepada jemaat Manado, surat Padehe kepada jemaat Israel, surat Padehe kepada Tesalonika. Makanya saya mohon maaf nih, saya kurang percaya sama Paulus. Itu dasar saya, walaupun dia bilang tadi dia masuk surga, betul kata dia masuk surga, sama kayak saya juga masuk surga. Ketika klaimnya, saya klaim gitu ya, klaim semata. Ya, karena dia percaya. Contoh saya pada ini percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu ketika saya mati, saya masuk surga, belum tentu. Makanya saya bilang, bos, mohon maaf, surat-surat Paulus itu saya nggak begitu yakin, karena hanya dia sendiri yang berbicara itu, bukan Tuhan langsung yang mengatakan ketika kau mati Paulus, langsung ku angkat kau di surga. Walaupun tadi Bapak cerita mengenai orang yang meninggal itu dulu di pakuan Abraham, itu adalah Lazarus. Saya konsep saya ini yang tidak saya menambahkan Alkitab dan tidak mengurangi. Itu adalah tafsiran-tafsiran saudara kita Paulus. Mungkin juga kalau ketika zaman dahulu saya ada, mungkin masuk surga juga saya ini, karena tidak berseberangan dengan Paulus. Tapi kalau Tuhan mengatakan Paulus masuk surga, baru saya percaya. Saya balik lagi ke belakang. Kalau Paulusnya sendiri mengatakan, ya nggak bisa bang, kan sama seperti saya tadi. Saya ini ketika mati saya masuk surga. Iya. Percaya kepada Yesus. Ya, Oke, baik. Saya tanggapi ya. Oke bos. Jadi
Sebenarnya Pak Dehe ini juga punya masalah yang serius dengan iman dia ya. Karena dia secara pribadi, sebenarnya gini, secara pribadi di tangannya ada Alkitab. Alkitab itu sebagai apa? Nah itu surat-surat Paulus. Sebenarnya dia sedang menyerang iman dia sendiri. Tapi saya ikutin cara berpikir dia. Nah di Titus 3 itu dia bilang gini, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi oleh karena rahmatnya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah Tuhan Yesus sendiri Lah, ya, kan yang apa ngomong yang itu ditulis oleh Paulus, sebentar bukan Yesus. betul di dalam Yohanes pasal 3 ini Yohanes pasal 3 ini Tuhan Yesus yang ngomong. Jadi apa yang ditulis Paulus ini sebenarnya sama juga yang diajarkan Tuhan Yesus. Yohanes pasal 3 Pak Dehe. Yohanes pasal 3 ayat 3 dan 5, ayat 3 sampai 5 ini mengenai cara masuk surga. Jadi dibilang situ, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi bukan karena perbuatan baik, tetapi karena dilahirkan kembali. Saya tanya Pak Dehe, Pak Dehe mengerti enggak arti dilahirkan kembali sebagai seorang Kristen? Coba Bapak terangkan dulu. Nah, saya mesti tanya dulu. Maksudnya sebagai orang Kristen selama Pak Dehe bergereja, Pak Dehe pernah mendengar istilah dilahirkan kembali tidak? Bukan hanya sering, ini juga sudah saya dengar barusan. Nah, begini. Oke, silakan. Kita baca lagi. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bukan dikatakan kata Paulus kepadanya. Bukan. Itu Yesus Kristus yang ngomong loh. Iya, tapi saya bilang bukan kata Paulus. Iya. Kita Jadi harus ini syarat. pahami. Jadi di situ kan syarat masuk, syarat untuk melihat kerajaan Allah harus dilahirkan kembali, kata Yesus Kristus. Saya mengerti itu kata Yesus. Tapi kalau kata Paulus kan beda. Nah kata Paulus kan jelas di Titus 3 tadi. Itu yang saya bilang tadi Pak Podri. Bedanya di mana? Kan Rasul Paulus juga bilang di Titus 3 ayat 5, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi oleh karena rahmatnya, oleh pembaharuan kelahiran kembali. Nah ini lahir baru, sama dengan Yesus ngomong. Iya, itu yang saya bilang tadi, yang diceramahin atau khotbah Paulus adalah dari kitab-kitab Yohanes, Markus. Ya sekarang kan yang Lukas, jadi pertanyaan ini mengenai masuk surga. Kalau di konsepnya Pak Dehe tadi, Pak Dehe bilang masuk surga itu karena amal dan lain-lain. Nah itu bertentangan dengan ajaran Yesus Kristus. Justru Pak Dehe punya pemahaman itu lebih cocok ke Islam. Pak Dehe lebih cocok pemahamannya itu ke Islam daripada pemahaman yang diajarkan Alkitab. Nah, hanya artinya beda gini. mengungkapkan aja bos, hanya beda. Tujuan sama. Hanya beda kosakata. Nah, kalau beda seperti itu kan Pak Dehe harus punya fondasi berpikir gini. Iman Kristen itu dibangun di atas dasar Alkitab. Jadi iman itu fondasinya itu harus firman Allah. Jadi kalau kita hanya bernarasi liar, lalu kita buat kesimpulan-kesimpulan liar, justru itu kita bukan beriman sebenarnya. Kita hanya berimajinasi. Jadi harus beriman itu kan harus ada fondasinya. Nah makanya di fondasi tadi kan saya ambil surat Titus, tapi Pak Dehe keberatan. Oh surat Titus itu kan Paulus. Nah ternyata yang diajarkan Rasul Paulus itu ajarannya sama dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus.
bahwa kalau orang mau saya mengerti dan saya jelaskan juga bahwa jangankan itu adalah kan klaim-klaim si Paulus saja. Contohnya dia bilang masuk surga. Nah, sekarang bukan klaim. Justru yang diucapkan Rasul Paulus itu disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 3. Nah, sekarang saya tanya Pak Dehe. Pak Dehe mengerti enggak apa yang dimaksud dengan lahir baru? Mengertilah. Caranya bagaimana? Sama dengan pikiran, nggak usah tanya cara. Kalau orang Kristen dibilang sekarang, itu berarti kan Pak Dehe gini loh. Ini kita jujur ngomong. Kita jujur gini. Saya ngomong dulu. Nah, Biar Bapak kan nanya, saya jawab. Mengerti nggak lahir baru? Ya mengertilah. Caranya? Ngerti, iya ngerti. Ngertinya caranya, maksudnya coba jelaskan. Lahir baru itu Lahir gimana? baru adalah perbuatan kita harus sesuai dengan keinginan Tuhan kita. Oh, salah. Ya, itu kan menurutmu salah. Berarti kita Nah, ini melawan Tuhan. Itu yang menurut benar. Tuhan Yesus. Ya, saya lanjutkan. Ini lahir baru, saya kasih tahu. Sekarang coba Pak Dehe lihat Yohanes 3 ayat 5. Yohanes 3 ayat 5. Itu lahir baru. Ya, jadi Yohanes 3 ayat 5 bilang, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi bukan perbuatan baik, tapi lahir dari air dan roh. Apakah Pak Pendeta pernah lihat lahir dari air dan roh? Nah, mengenai lahir dari air, itu pertanyaan yang bagus. Apakah Pak Pendeta pernah lihat lahir dari air dan roh? Nah, air kita tidak pernah melihat kelahiran dari roh. Nah, di ayat yang ke-6, coba Pak Dehe lihat ayat 6 ya sampai 8. Dia kasih penjelasan lahir dari roh itu seperti apa. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, dan kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang dilahirkan dari Allah. Jadi lahir baru itu. Saya mau tanya dong, roh tadi punya rahim gak dia roh itu? Kok bisa melahirkan roh itu? Baru dengar saya, tolong jelasin Ya. lah. Jadi gini, makanya Pak Ustadz PI juga di dalam memahami Alkitab, Pak Ustadz, bahwa gini, hal rohani, perkara rohani itu harus dipahami secara spiritual, bukan dipahami secara lahiriah. Jadi kalau rahim itu kan lahiriah, ya. Nah, misalnya seperti mata Tuhan. Kalau mata Tuhan, bukan berarti Tuhan itu punya biji mata kayak manusia, tidak. Tangan Tuhan. Nah, itu harus dipahami secara spiritual, karena Allah itu roh. Nah, jadi bicara tentang dilahirkan dari air dan roh, itu berbicara dalam konteks pemahaman secara rohani. Nah, bukan secara lahiriah. Secara rohani, Itu, bukan Ya. secara lahiriah. Oh, ya. Ya. Gitu teman-temannya. Nah, jadi mungkin agak beda dengan konsep Islam ya. Mungkin Islam itu memahami yang rohani dihubungkan dengan hal lahiriah. Makanya seringkali bentrok dengan Kristen. Sedangkan kalau Kristen itu ketika kita membaca hal-hal yang rohani, kita punya konsep berpikir itu Allah itu roh. Jadi untuk memahami yang rohani harus memahaminya secara spiritual. Iya, secara heran rohani. saja saya baru dengar ada perkataan roh bisa beranak gitu loh. Bukan roh bisa beranak, dilahirkan kembali dari air dan roh. Jadi gini, kenapa perlu lahir kembali dari air dan roh? Karena jiwa manusia, roh manusia, ya sesudah manusia jatuh dalam dosa, roh manusia ini selalu dikendalikan oleh keinginan daging. Keinginan daging itu menjerumuskan manusia kepada hal-hal yang sifatnya berlawanan dengan hukum Allah. Gitu. Ya, itu berlawanan Bahkan dengan Pak Dehe. hukum Allah. Aduh. Anggapi. Jadi saya kira sudah cukup jelas ya Pak Dehe
Nah, lahir dari roh itu tidak pernah dilihat, tapi dirasa seperti angin. Angin kita tidak pernah melihat, tapi kita merasakan. Nah, itu prosesnya. Itu. Mic-nya Pak, Mic-nya Pak, mic. Ya. Lalu saya makin bingung kalau begini. Kalau tidak bagus. masuk ke perbuatan baik kita. Saya bingung jadi. Makin bingung padanya. Bukannya ngerti malah tuh makin bingung kata beliau. Ya bagus. Jadi gini. Lanjut. Kenapa saya bingung? Lanjut Pade. Berarti boleh kita langgar semua hukum Taurat. Kalau tidak mempengaruhi amal kebaikan kita atau kebaikan kita. Ya, jadi gini Pak Dehe. Di dalam iman Kristen, perbuatan baik itu adalah buah dari kelahiran kembali. Bukan syarat untuk perbuatan baik itu bukan syarat untuk masuk surga kalau Bukan dalam syarat. iman Kristen. Oh. Nah, tetapi kasih karunia Allah. Nah, orang yang sudah dilahirkan kembali itu menghasilkan perbuatan baik. Hasil dari lahir baru itu perbuatan baik. Nah, seperti di Filipi ya, saya bacakan Filipi pasal 2. Ya, Filipi pasal 2 ayat 13. Ayat 13. Ya, dari ayat 12 saja, 12-13 bilang gini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dalam takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi gini, di dalam iman Kristen, orang yang sudah lahir baru, ya lahir baru itu dilahirkan dari air dan roh. Nah, air di situ adalah Injil. Jadi orang yang sudah menerima Injil, waktu dia percaya kepada Yesus, dia bertobat, di dalam hatinya itu ada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini mengerjakan pembaharuan di dalam hidupnya. Ya, Roh Kudus mengerjakan pembaharuan di dalam hidupnya. Itu pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus menghasilkan orang itu memiliki buah roh. Nah, memiliki buah roh. Sehingga buah roh itu apa yang tampil? Itu perbuatan baik. Begitu. Jadi perbuatan baik yang dikerjakan oleh orang lahir baru itu tidak bersumber dari semata-mata kemampuan dirinya. Tetapi itu hasil dari karya Allah. Misalnya gini, orang belum lahir baru dia suka minum mabuk, dia suka merokok, dia suka dusta, dia suka omong yang tidak benar. Dia untuk seorang perokok meninggalkan rokok itu berat bagi dia. Berat bagi dia karena sudah diikat dengan daging. Nah, pada waktu dia betul-betul lahir baru, itu akan terlepas sendiri oleh karya Allah, perubahan yang dikerjakan oleh Allah. Memang saya tahu banyak orang Kristen yang tidak sampai di tingkat pemahaman ini karena belum menerima Injil yang murni. Gitu. Jadi gitu Pak Dehe ya. Saya kira diskusi saya dengan Pak Dehe cukup. Oke, saya Belum. Oh belum. Belum, jangan kemana-mana. Ya makin penasaran Pak Dehe. Udah mau kabur aja kata Pak Dehe. Saya makin bingung dengan statement. Makin bingung tuh. Ya memang. Makin banyak Bapak bicara, Pak Suat ya, makin banyak ente bicara, Pak, makin bingung Pak Dehenya. Ya, makin penasaran juga kan? Makin penasaran. Bingungnya begini Pak Pendeta. Ya. Tadi Pak Pendeta mengatakan tidak pengaruh dengan kebaikan. Ya. Lalu setelah saya dengar panjang lebar penjelasan Pak Pendeta, ikut-ikut juga kebaikan itu. Ya begini, jadi gini Pak Dehe, perbuatan baik itu bukan syarat. Nah, maksud gini, kalau Pak Dehe mau masuk surga, itu syaratnya bukan berbuat baik. Lah, tapi syaratnya itu harus dilahirkan kembali. Nah, di Alkitab itu ada dua contoh. Ya, contoh satu orang Yudas Iskariot itu rasul
bersama Tuhan Yesus. Istilahnya ini orang rohani sekali Yudas ini. Nah, tetapi pada waktu matinya Tuhan Yesus berkata kepada dia, orang seperti itu lebih baik tidak dilahirkan dari malam Bapak, tidak dilahirkan dari rahim ibunya. Begini Pak Pendeta, nggak usah jauh-jauh ke Yudas Iskariot, contoh, langsung contoh ke kita aja. Jadi Contoh ke lebih kita. detail, lebih dekat, lebih paham. Semakin jauh nanti pikiran saya bisa ke Roma lagi langsung. Iya, karena Jadi gini Pak Dehe gini, misalnya Pak Dehe ini ya, satu contoh lah, contoh nyata aja, penjahat di sisi Tuhan Yesus, itu penjahat loh, masih Ya. namanya penjahat. sama seperti Paulus tadi penjahat ya. Nah, dia sama penjahat dia penjahat sampai mati predikatnya. Tapi Rasul Paulus kan bertobat, dia sampai di kayu salibnya masih disebut penjahat, tetapi detik dia mau mati dia percaya kepada Yesus Kristus. Dia bilang, Yesus, ingatlah aku ketika engkau datang sebagai raja. Berarti dia percaya Yesus Mesias. Yesus berkata, Percaya dalam bentuk apa ini? Kepercayaannya apakah hanya percaya aja? Aku percaya kepada Yesus. Lalu Yesus menjawab, iya. percayanya dia percaya bahwa dia bilang ini, Yesus, ingatlah aku ketika engkau datang sebagai raja. Artinya dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, maka Yesus berkata kepada dia, hari ini engkau bersama aku masuk ke Firdaus. Nah, karena iman dia. Pak Dehe, iman kita itu terbentuk dari 3 komposisi. Ya, komposisi iman itu pertama pengetahuan, yang kedua itu perasaan, yang ketiga itu kehendak. Nah, itu komposisi. Nah, jadi kalau orang beriman tanpa pengetahuan juga sesat. Nah, orang beriman hanya karena rasa-rasa itu bisa bahaya, karena dia bisa merasa, bulu badan saya merinding, Tuhan hadir dekat saya. Nah, padahal orang lewat kuburan juga, orang yang tidak percaya Tuhan bulu badannya merinding. Nah, rasa juga tidak bisa jadi. Nah, kehendak. Nah, jadi harus iman kita itu terbentuk dari 3 komposisi. Seperti saya potong Pak Pendeta. silakan. Apakah Pak Yusuf PI ini seorang ustaz? Seandainya dia meninggal lalu dia bilang, aku percaya kepadamu Yesus, lalu masuk surga? Kalau Pak Yusuf PI ini detik matinya dia bukan hanya percaya begitu, maksudnya dia percaya bahwa Pak Yusuf PI detik matinya dia terima bahwa Yesus itu adalah juru selamat yang telah mati untuk menggantikan dosanya, dan dia percaya bahwa Yesus yang mati telah bangkit naik ke sorga untuk memberikan hidup kekal bagi dia. Dengan iman dia diselamatkan. Saya semakin bingung kalau begini. Ya, dia diselamatkan. Karena begini. Ya, karena kan Pak Dehe kan begini. Terlalu enteng Kristen ini berarti. Boleh kita berbuat jahat, lalu ketika kita mati bertobat, mengaku percaya kepada Yesus bahwa kita bisa terangkat ke surga. Aduh, semakin kacau dong, Mbak. Nanti aja tobatnya kalau kayak gitu, Pak Dehe ya. Puas-puasin aja dulu hidup kan kalau kayak gitu ya. Mau mati, mau koit baru percaya katanya. Jadi gini. Pendengar Bapak ini. Jadi gini Pak Dehe. Pak Dehe gini, hari mati kita kan kita tidak tahu kapan. Tahu seperti Pak. Misalnya gini. Masa hari mati kita kan kita tidak tahu kapan. Ada yang tahu, contohnya dia sakit parah dan diprediksi mati dia dalam seminggu lagi, itu tahu dia. Kalau memang dia sudah kalau dia sudah tahu dan dia betul-betul bertobat dan percaya, nah itu diselamatkan. Hanya gini, dalam keyakinan iman Kristen bahwa perubahan itu tidak terjadi gini. Injil itu tidak semata-mata diterima dengan kekuatan manusia secara individu, tapi ada pekerjaan Roh Kudus. Lalu maaf dulu Pak, kita belum kenalan dari awal, jadi bingung juga saya Bapak ini. Bapak pendeta di mana dan dari mana? Kita ngobrol-ngobrol aja belum tahu kita. Pokoknya saya di Kupang lah, saya nggak perlu sebut. Saya di Kupang NTT. Pendeta apa? Pendeta apa?
Ya, saya di gereja. Saya pelayanan di gereja. Pelayan. Jadi agak bingung saya ini Pak ya. Contohnya saya jemaat, saya berbuat dosa terus. Lalu kata Bapak nanti kalau mau meninggal baru bertobat lah. Lalu saya jadi kacau hidup saya di dunia. Nah, bukan saya bilang orang bertobatnya kalau mau meninggal, tidak. Lah tadi Tapi saya kan kasih contoh tadi. Pak. Contohnya itu kan tidak selalu. Itu sesuatu yang terjadi secara insidental, itu tidak selalu. Tetapi ketika kita hidup, sebaiknya kita membuat keputusan. Karena gini, orang yang sudah percaya pada Yesus, pun akan di sorga itu ada penghakiman, namanya penghakiman Bema Kristus. Penghakiman Bema Kristus itu untuk memberi upah. Jadi perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan di dunia ini, kita percaya Yesus, kita dijamin untuk masuk sorga. Nah, kita mati ke sorga. Nah, penghakiman itu di dalam Alkitab ada dua, yaitu penghakiman menurut iman dan menurut perbuatan. Nah, menurut iman itu posisi. Menurut iman, kalau kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mati pasti ke sorga. Nah, di sorga itu juga ada penghakiman menurut perbuatan, yaitu penghakiman Bema Kristus. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Ya, 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Pak Pendeta Suat, jangan banyak-banyak nanti malah tambah pusing Pak Dehenya. Yang nggak ngerti dia. Ya, maksudnya saya memberikan, gini. Ini kan butuh penjelasan. Sebuah pertanyaan itu butuh penjelasan. Jadi saya jelaskan. Jadi Pak Dehe harus memahami ada dua bentuk penghakiman. Penghakiman pertama itu menurut iman, penghakiman kedua itu menurut perbuatan. Nah, kalau menurut iman itu yang dikatakan Ibrani 9 ayat 22. Manusia ditetapkan mati satu kali, sesudah itu dihakimi. Itu menurut iman. Nah, menurut perbuatan yang di sorga akan menghadap penghakiman Bema Kristus. Itu dihakimi menurut perbuatan. Untuk apa? Untuk upah. Nah, tingkat kemuliaan orang di sorga itu berbeda-beda. Nah, yang di neraka juga akan dihakimi menurut perbuatan. Walaupun sudah di neraka, mereka dihakimi menurut perbuatan. Untuk apa? Untuk diperberat hukumannya. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 13 sampai 15. Sudah cukup, itu dijelaskan. Pak Pendeta, saya mengerti. Lalu ada pertanyaan saya sama Pendeta ini, karena jangan terlalu panjang lah, karena kita juga bukan. Makanya bakal nggak paham Pak Dehenya kalau kepanjangan gitu. Lari malahan, karena saya ini kalau terlalu banyak cerita, saya jadi lupa fokus mana yang sampai ke pembicaraan. Jadi saya begini Pak Pendeta. Oke. Menurut tafsiran Pak Pendeta, bukan tafsiran Paulus ya. Apakah yang tidak seiman dengan Kristen ini atau di luar Kristen, apakah mereka masuk surga atau tidak? Ya, sebenarnya kan jelas menurut Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi berarti di luar tidak Yesus masuk surga mereka. Ya, betul. Salah Bapak Pendeta. Ya, itu berarti Pak Dehe justru mempersalahkan Tuhan Yesus. Saya bukan menyalahkan Tuhan Yesus juga. Ada saya pernah baca dalam yang benarnya kayak gimana jadinya? Lalu murid-murid Yesus datang kepadanya, katanya, "Guru, ada yang mengusir setan di sana, tapi bukan anggota kita atau bukan seiman dengan mereka." Lalu setan itu pergi. Kata Yesus kepadanya, "Itu jangan diganggu, itu bagian dari kita juga." Padahal dia tidak mengenal Yesus.
Dia tidak mengenal Yesus. Nah, apa hubungannya dengan masuk surga? Ya adalah hubungannya. Iya. Itu kisahnya gini. Itu kisahnya ada saya gini. Jadi kisahnya ada orang yang mengusir setan. Ya, ada orang yang mengusir setan juga, lalu murid-muridnya lapor kepada Tuhan Yesus. Itu ada orang yang mengusir setan. Nah, Tuhan Yesus berkata, kalau mereka tidak melawan kita, berarti mereka di pihak kita. Nah, artinya tidak melawan itu berarti mereka sejalan dengan Yesus Kristus. Itu ayat tuh maksudnya gitu. Oke, saya angkat jempol. Nah. Lalu pertanyaan saya, ada 100 lagi pertanyaan saya kalau begini. Wah, Pak Yusuf PI bisa ini komalnya Pak Yusuf itu. Ada 100 pertanyaannya, nggak apa-apa. Netizen nungguin juga sampai azan subuh, nggak apa-apa dah ya. Penontonnya nungguin sampai azan subuh. Ini ya, berarti orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus sebelum dia lahir, maka mereka masuk neraka semua. Oh tidak, jadi gini Pak Dehe. Belum ada Yesus. Sebelum Ya, ada jadi gini. Yesus, banyak orang-orang yang beriman. Tapi berimannya mereka beriman kepada Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, bukan kepada Yesus. Ya. Jadi gini Pak Dehe. Makanya gini. Memang di Mazmur sedikit lagi Pak Pendeta. Silakan. Karena zaman-zaman dahulu kan mereka belum mengenal Yesus. Belum juga mengenal namanya agama Kristen dan agama Islam dan agama-agama yang lain. Itu disimpan dulu Pak Pendeta. Satu lagi, saya kurangi pertanyaan saya dari 100 cukup 3. Satu-satu Pak, satu-satu. Ini giliran saya yang bingung nanti nih. Jangan banyak-banyak juga Pak Deh, satu-satu lah juga nanyanya. Iya, kalau nanya banyak bingung juga Pak Pendetanya ya. Satu-satu aja dulu, gak apa-apa. Diulang pertanyaannya dari awal coba. Satu lagi. Siapakah yang berbohong di Taman Eden? Tuhan atau ular? Kata Tuhan, janganlah engkau makan buah yang ada di tengah-tengah itu. Jika engkau memakannya, maka kamu akan mati. Kata ular atau si iblis atau yang lain lah, kata-kata yang lebih enak. Jika engkau memakannya, maka engkau mengerti yang baik dan yang jahat. Cukup dua Pak Pendeta. Ya, yang pertama gini Pak Betul. Dehe. Jadi gini, kematian Yesus di atas kayu salib, ya, itu dia menanggung dosa seisi dunia. Jadi posisi keberdosaan manusia, bayi itu berdosa bukan karena dia berbuat dosa, tapi posisi dia karena Adam berdosa, maka semua yang berasal dari Adam itu terhitung dalam posisi orang berdosa. Nah, Mazmur 51 ayat 7 bilang, dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung. Nah, jadi dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung. Secara posisi. Nah, posisi keberdosaan karena Adam telah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Nah, itu dijelaskan dalam Roma pasal 5 ayat 18-19. Oleh karena ketidakbenaran satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, dan oleh karena perbuatan kebenaran satu orang, semua orang menjadi orang benar. Nah, di dalam Yesus, bayi mendapat pembenaran. Ya, bayi dibenarkan oleh karena Yesus. Nah, makanya Yesus berkata kepada anak-anak yang datang kepada Yesus Kristus, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Nah, jadi bayi siapapun yang mati hari ini
termasuk bayi Osama bin Laden, bayi orang-orang yang jahat, ya bayi siapapun yang mati hari ini pasti masuk surga. Karena posisi keberdosaan dia karena Adam telah diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah itu, ya makanya Roma pasal 5 ayat 18-19. Nah, itu posisinya. Nah, lalu yang berikut, siapakah yang apa tadi di Taman Eden? Ya, siapa Yang berbohong. Tuhan atau iblis? Atau ular? Karena iblis berkata gini. Karena iblis berkata gini. Pada waktu engkau memakan buah itu, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Nah, ya, kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Nah, manusia habis makan itu tidak menjadi sama seperti Allah. Allah itu maha tahu. Manusia walaupun tahu tapi tidak maha tahu. Jadi iblis itu yang berbohong. Coba kita lihat Kejadian pasal 3. Ya, biar enak kan kita baca. Kejadian pasal 3 ayat 4 dan 5. Dibilang, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi pada waktu kamu mengetahui, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, ternyata manusia habis makan tidak jadi seperti Allah, tidak maha tahu. Gitu. Allah kan maha tahu, manusia kan tidak maha tahu. Jadi jelas yang menipu itu adalah iblis. Saya Gitu, tidak sependapat dengan Bapak. Nah. Iya, Oke, nggak silakan. sependapat. Tak lalu kayak gimana yang benernya? Nggak sependapat pula bapaknya. Memang berat ini Pak Ustaz Yusufi, berat. Kenapa saya bilang berat? Nggak apa-apa, kasih tanggapan akhir lah. Pak pendetanya mungkin mau istirahat juga. Kasihan Pak Dehe ditahan-tahan melulu. Iya. Kasihan Kenapa Pak saya Yusuf bilang ini ya. berat? Karena di pihak lain katakan jika engkau memakannya maka mengerti hal yang baik. Berarti benar kata ular, kata si iblis. Tuhan yang berbohong. Dia bilang jika engkau memakannya maka engkau akan mati. Mereka enggak mati. Oke, jadi gini Pak Dehe. Secara kita baca di sini yang saya tanggapin ya. Nggak apa-apa, tanggapi tulisannya. akhir aja Pak Suat. Muter-muter pasti nanti. Tetap pendirian beliau tetap itu. Nah, begini Pak Yusuf, Pak Ustaz. Memang sampai sekarang belum saya ketemu jawaban yang pasti ini. Makanya kita naikkan Kristen yang lain selain Pak Suat, siapa tahu ada dapat menjawab gitu ya. Tunggu aja. Waduh. Oke, Saya so, cariin ya jawab. Kristen yang bisa jawab. Silakan Saya Pak Suat. jawab Pak Dehe gini. Memang waktu manusia makan itu dia mati. Hanya Pak Dehe kan tidak melihat kematian yang dimaksud itu kematian apa. Manusia mati pertama itu mati secara rohani. Pak Dehe baca kisahnya di situ. Mati secara rohani, tapi Tuhan tidak mengatakan engkau mati secara rohani. Ya, makanya di situ dikatakan pada waktu kamu memakan buah itu, Kejadian 2 ayat yang ke-17, kamu akan mati. Nah, kematian pertama itu Pak Dehe mati secara rohani. Pada waktu Allah datang, manusia bersembunyi. Itu mati rohani. Yang kedua mati moral. Ya, mati moral. Mati moralnya apa? Manusia sadar telanjang. Nah, sebelumnya mereka lihat ketelanjangan itu adalah sesuatu yang suci. Interaksi dengan telanjang itu sesuatu yang suci. Pikiran mereka masih benar. Moral mereka masih benar. Nah, pada waktu mereka berdosa, mati secara moral. Degradasi moral, hancur. Dan yang ketiga, mengalami kematian secara jasmani. Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, tanah terkutuk. Nah, manusia berasal dari debu, maka tanah terkutuk, manusia akan kembali kepada debu. Umurnya tidak akan selama-lamanya. Gitu. Hanya karena Pak Dehe tidak melihat gini. Pak Dehe punya pengertian itu mati itu ialah harus langsung lenyap nyawanya. Tidak. Nah, tahap matinya itu pertama lihat. Mati rohani, mati moral, dan akhirnya mengalami kematian secara jasmani. Nah, itu. Dah? Oke. Oke.
Nanti Pak Dehe follow saya saja. Kita diskusi. Follow lewat telepon mau sampai 5 hari debat gak apa-apa ya. DM saya Pak Dehe ya. Saya akan like Pak Dehe, kita bisa ngobrol-ngobrol. Oke ya. Mantap. Terima kasih Pak Yusuf PI untuk komalnya. Ini sarana penginjilan saya. Saya malam ini menginjil di sini. Baik, terima kasih. Oke. Baik, Tuhan Yesus Thank memberkati. you.